Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel 10 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, papir marohamu disonma tapatuduhon habaranion makokop bangsota dot makokop akakota ni debatata. Saya dipatulus Tuhan ma sanga ahagiok ni rohania. Dalam bahasa Indonesia, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini merupakan cerita tentang ketika orang Amon yang akan berhadapan dengan orang Israel. Ketika perang akan dilangsungkan, maka ada perasaan terjepit dari orang Yoab karena mereka berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, mereka harus mengambil sebuah tindakan melawan orang Amon atau melawan orang Israel. Dan akhirnya orang Yoab membuat sebuah keputusan untuk bersama-sama dengan orang Israel mengalahkan orang Amon. Dan ketika itu terjadi, mereka membela orang Israel dan melawan orang Amon. Dan yang terjadi adalah kekalahan daripada orang Amon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca ayat 12, sesungguhnya dikatakan bahwa kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Ketika di dalam peperangan tersebut, perkataan yang dikatakan adalah kuatkanlah hatimu. Karena memang peperangan harus dihadapi, bukan untuk menjadi dihindari. Ketika itu dikuatkan hatinya, artinya bahwa ada sebuah komitmen yang kuat agar menyatu dengan orang Yoab, sehingga orang Amon bisa dikalahkan. Dengan kesatuan hati, kekuatan hati itu, maka peperangan dilaksanakan. Dan perang yang dimaksud adalah untuk kita dan untuk kota-kota Allah. Artinya, yang dilakukan itu adalah untuk dirinya dan untuk kota-kota Allah. Mengapa begitu penting? Karena memang orang Israel adalah lambang daripada kehadiran Allah, dan kota-kota Allah melambangkan daripada kota kediaman Allah, di mana Allah bersemayam, di mana Allah sudah menjadi dipermuliakan di dalam kota-kota Allah tersebut. Kemudian dikatakan Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Peperangan belum terjadi, namun ada sebuah permohonan kiranya Tuhan melakukan apa yang baik. Bukan menjadi apa yang baik bagi orang Yoab dan apa yang baik di dalam orang Israel, tapi apa yang baik menurut Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pergumulan kita sehari-hari, mungkin kita merasa terjepit, mungkin kita merasa menyendiri dalam keramaian. Namun, firman ini mau mengingatkan bahwa ada perlukan kekuatan hati. Kekuatan hati yang dimaksud adalah ketika kita menyerahkan seperlunya kepada keputusan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam pergumulan yang dihadapi, biarlah keputusan Allah yang terjadi, bukan menjadi keputusan kita. Karena memang ketika Allah memutuskan sesuatu, itu adalah merupakan yang terbaik, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Oleh karena itu, orang percaya harus menjadi sepenuhnya menyerahkan apa yang menjadi dihadapinya, apa yang digumulinya di dalam keputusan-keputusan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menghadapi kegagalan, mari masuk kepada keputusan Allah. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, mari masuk kepada keputusan Allah. Dan ketika kita menghadapi sebuah impian yang belum tercapai, mari masuk kepada keputusan Allah. Dan ketika akan menerima keputusan Allah tersebut, kuatkanlah hatimu. Hati kita perlu untuk dipersiapkan, sehingga hati kita akan melihat bagaimana Allah bekerja melalui cara Allah, dan kita menjadi mendapat kepulihan. Kita akan mendapat kemenangan
dan kita akan meraih apa yang kita impikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman kali ini merupakan pertentangan antara Amon dan juga Israel. Namun di tengah-tengah pertentangan itu ada orang Yoab yang menjadi menyatu dengan orang Israel, karena Allah menjadi berperan untuk mencari dan menetapkan orang yang di luar daripada bangsanya yang akan membelanya. Demikian kehidupan kita sesungguhnya. Dalam segala apa yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang melebihi daripada kemampuan dan pola pikir kita, yang bisa akan menjadi memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita, mari menjadi masuk kepada keputusan Allah, dan biar Allah yang berperan untuk menentukan kehendak Allah. Dan dengan demikian kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam segala keputusan yang Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan bahwa kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tuhan kiranya melakukan yang baik di dalam segala apa yang kita pikirkan, yang kita hadapi, dan yang kita kumpulkan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, melalui firman hari ini kami diingatkan bahwa di dalam segala pergumulan kehidupan ada Tuhan yang bekerja, yang melampaui daripada pikiran dan kemampuan kami. Tuhan, biarlah kami menguatkan hati di dalam segala keadaan yang terjadi, dan biarlah keputusan Allah menjadi keputusan yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, ketika kami menguatkan hati, kami mampu melihat tangan Tuhan yang memberkati dan melindungi kami, melingkupi kami. Bila Tuhan firman ini menjadi kekuatan dan menjadi sebuah semangat yang baru bagi kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan channel ini, berkati mereka, pulihkan mereka, dan angkat mereka dari berbagai pergumulannya masuk kepada keinginan dan rancangan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus